jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas ditolak atau diterimanya sholat kita. Nah jamaah, aku punya tayangan lagi nih mengenai cara memakai mukena yang benar bagi wanita. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Begitupun pada saat rukuk, menggunakan mukena yang sudah didesain khusus atau mukena langsung dapat menghindari tersingkapnya aurat dalam gerakan ini karena tidak ada bagian penyambung antara bagian atas dan bagian bawahnya. Penggunaan mukena potongan saat rukuk, auratnya akan tersingkap jika tidak menjepit dan membawanya ke lutut saat akan rukuk. Nah kira-kira jamaah udah bener belum pakai mukenanya? Nanti kita bahas jamaah nih. Nah pertanyaan yang tadi sebelum jeda iklan, apakah benar khususnya wanita bisa mengetahui sholatnya diterima atau tertolak? Bisa terlihat dari pakaian sholatnya. Dan katanya ada pakaian yang bila tidak dipakai wanita, maka sholatnya akan tertolak. Pasti jamaah udah jawab, mau kena, paling mau kena kan gitu kan. Habib Usman mau jawab atau jilbab nih. Atau jilbab. Ayo. Atau jilbab. Oh salah. Apa kira-kira yang akan dibahas pagi hari ini? Silakan Habib Usman bin Yahya. Afwan, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang keempat yang tertolak salatnya adalah wa mra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimarin. Wanita yang merdeka, yang dimana salatnya tanpa memakai khimar. Apa sih itu khimar? Khimar dalam Al-Quran disebut dengan khumur, adalah kain yang menutupi kepala, leher, dan menjulur menutupi dada wanita dari depan maupun dari belakang. Dan juga menutupi daripada rongga-rongga ini. Yang dimana itu khimar, itu yang benar. Kalau ditutup sampai bawah itu jilbab dengan syar'i. Kalau misalkan ditanya auratul mar'atul ajnabiyah mana sih? Auratul mar'atul ajnabiyah wilal wajha wal kafain, itu yang benar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, pakaian yang sempurna bagi wanita adalah auratul mar'atul ajnabiyah wa ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Yang boleh kelihatan muka doang sama telapak tangan. Kalau misalkan dia keangkat kesingkap, tadi kayak tadi tuh, kesingkap sampingnya, kirinya. Nah inilah yang bisa menjadikan penglihatan dan tembus kelihatan. Ini nggak boleh. Terus tidak boleh juga ketika wanita sholat dengan mukena yang tipis. Sampai dalamnya kelihatan. Tembus kelihatan. Atau nanti maaf dalamannya kelihatan dan lain sebagainya kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, ya kan? Tapi tipis. Nah, banyak juga orang yang ketika umroh salah dia beli pakaian, akhirnya karena mentang-mentang putih dia pakai putih, mataharinya terik tembus. Ini semua naudzubillah. Ini yang tidak dibolehkan. Hati-hati. Kalau bisa mendingan beli 3 lapis. Agar apa? Agar ketutup. Jangan sampai kelihatan dalamannya. Tidak boleh juga ketika wanita sholat dengan mukena yang tipis tadi tuh kelihatan semuanya. Dia sholat, dia main sholat aja, dia langsung udahlah yang ada yang ini. Nggak apa-apa lah, udah buru-buru, nggak boleh. Harus diperhatikan baik-baik. Dan juga ketika sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adab yang baik, adab yang benar. Kebanyakan mereka yang nggak punya adab, sholat main asal pakai pakaian, terus pakai mukenanya udah hitam-hitam titik-titik lagi. Ya kan, giliran ketemu si A, ketemu pejabat, ketemu yang dicintain, ketemu si B, si C, rapi, ganteng atau cakep, wangi, waduh. Tapi ketika menghadap kepada Allah tidak punya adab. Bau lah, ya kan? Inilah, itulah, ya, nggak bersih lah, gitu ya. Nggak rapi lah, sikat gigi juga belum, main langsung sholat aja. Nah, ketika berhadapan dengan makhluk dia bisa rapi. Ketika berhadapan dengan makhluk dia bisa wangi. Berhadapan dengan makhluk dia bisa merapikan tubuhnya, pakaiannya serapi-rapinya. Sepatunya lancip, ya kan? Licin, badannya bajunya bagus, pakai jas rapi, tapi menghadap kepada Allah. Pakai kaos, ya kan? Pakai sarung doang. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Punya adab kepada Allah harus dikedepankan. Wasta'inu bisabri wasalah. Wa innaha lakabiratun ila al-khashiin. Alladzina yazunna annahum mulaqi rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jelas bahwasanya kalau mau mendapatkan pertolongan Allah,
Kalau mau ditolong sama Allah, berhadap kepada Allah dengan aturan yang baik dan benar. Jilbabnya diperhatikan, khimarnya diperhatikan, mukenanya diperhatikan, pakai parfum, pakai minyak wangi, wangi berhadapan kepada Allah. Dan sholatnya bisa lebih khusyuk, bisa lebih baik lagi. Orang yang ingin khusyuk, dia akan tekun, dia akan fokus. Kalau dia sudah meremehkan, dia tidak bisa fokus dan tidak bisa khusyuk. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang baik, manusia yang mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengedepankan bagaimana caranya dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau disayang oleh Allah, sayangi dululah Allah Subhanahu wa taala. Cintai dululah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, carilah keridhoannya Allah. Seperti orang contoh, dia suka sama seorang, dia datang ngapel, wangi, cakep, keren, rapi, ya kan? Tapi hadap kepada Allah. Kalau dia semena-mena, dia nggak rapi, oh berarti dia nggak khusyuk, dia nggak fokus. Orang mau minjem duit aja udah rapi. Iya. Apalagi ini mau minta, kan sama Allah minta nggak? Iya, minta. Minta. Adablah yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti memang harus adab-adabnya. Ada adabnya. Benar mau kena, tapi adab-adab cara memakainya itu ya Bib ya, seperti Betul. tadi Habib jelaskan ya. Masya Allah, jadi untung istri aku belum jualan mau kena. Kalau nggak bisa sekalian aku promoin nih tadi nih mau kenanya nih yang bagus seperti apa nih. Masya Allah. Habib terima kasih untuk penjelasannya Bib. Tapi ngomongin soal istri ini ada hubungannya juga nggak nih? Aku harus nanya sama Ustadz Syam nih. Mengenai soal istri katanya bisa menjadi tolak ukur diterima atau tertolaknya sholat kita karena tingkah laku suami. Wah, berarti sholat si istri dong. Nah itu maksudnya gimana? Aku juga bingung nih. Mohon Baik. penjelasannya Ustadz Syam. Tapi Silakan. kembali guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah Islam itu Indah yang mungkin baru bergabung, baru menyaksikan Islam itu Indah di segmen 2. Maka yang selanjutnya menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya sholat kita masih dalam redaksi hadis yang sama. Kalau tadi yang kami sampaikan adalah seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya, itu pahalanya hanya sampai ke telinganya atau tidak melebihi daripada telinganya. Maka yang disebutkan dalam redaksi yang sama juga seorang wanita, wamra'atun batat, seorang wanita yang menghabiskan waktu malamnya, semalaman dia tidur pulas, akan tetapi wa zaujuha 'alaiha sakhit, akan tetapi suaminya dalam keadaan marah kepadanya tapi belum diselesaikan masalahnya. Jadi dia enak-enakan tidur padahal suaminya lagi gak enak hatinya kepadanya. Maka subhanallah bisa menjadi tolak ukur seorang istri diterima atau ditolaknya sholatnya. Ternyata ada yang namanya ridho manusia yang berhubungan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita seorang anak bergantung pada ridhonya orang tua kita. Dan seorang istri bergantung pada ridhonya sang suami. Maka jikalau ada seorang suami mengatakan, aduh ya Allah percuma dia sholat. Kalau sholatnya lama tapi sering menyakiti hati. Wah, padahal menyakiti hatinya juga sampai semalaman suntuk. Sampai pagi pun dia belum minta maaf. Maka subhanallah menjadi yang masuk dalam redaksi hadis yang diriwayatkan daripada At-Tirmidzi bahwasanya seorang wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit tidak akan naik pahala sholatnya melebihi daripada batas telinganya. Maka takutlah kita para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau salah, jikalau ada kekhilafan, maka segera diselesaikan malam itu juga. Jangan sampai bermalam, jangan sampai menginap kesalahan tersebut. Yang pertama efeknya bisa berlarut-larut tanpa ada permohonan maaf. Yang kedua ternyata sholat kita belum jelas nih diterima atau ditolak. Bahkan ada riwayat mengatakan memang gak naik pahala sholatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada satu kriteria yang luar biasa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Wanita yang mulia itu adalah yang pertama al-wadud. Al-wadud itu adalah dari kata al-wud, ya mawaddah. Orang yang wanita yang rasa cintanya sangat besar gitu. Rasa kasihnya sangat besar. Kalau bahasa sekarang mungkin teman-teman sekarang ya yang peka gitu ya. Tanpa suaminya meminta pun dia udah peka. Al-wadud. Kemudian yang kriteria yang kedua adalah al-walud. Siapa itu al-walud? Wanita yang kuat melahirkan gitu. Jadi nggak nahan-nahan gitu, yang banyak anaknya, al-walud. Dan yang ketiga inilah yang disebutkan dalam hadis juga tadi, al-aud. Wanita mulia adalah al-aud. Siapa itu al-aud?
Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, Al-Wadud kami tahu ya Rasulullah, yang cintanya besar. Al-Wadud kami tahu juga ya Rasulullah, yang mau melahirkan banyak. Tapi Al-Aud ini apa itu maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Al-Aud adalah seorang istri yang jikalau suaminya marah kepadanya, maka dia akan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau memaafkan kesalahanku. Jikalau suaminya marah kepadanya. Begitupun sebaliknya. Jikalau dia yang melakukan salah atau suaminya yang melakukan salah, bahkan suaminya yang salah nih ya. Ya. Suaminya yang salah, dia juga yang datang minta maaf. Saya sudah maafkan kesalahanmu, maafkan juga kesalahanku. Saya tidak akan bisa tidur sebelum kita berdamai. Baik dia yang salah ataupun suami yang salah. Terdengar tidak adil Ustadz, ya kan? Terdengar tidak adil. Gimana kalau saya yang salah saya bisa minta maaf. Tapi ini kan suami saya yang salah. Kok nggak adil gini? Ya karena hadiahnya surga. Karena hadiahnya adalah surga. Dipastikan masuk surga wanita yang seperti ini. Jangankan diterima sholatnya, surga pun udah dijamin baginya. Kenapa? Karena meskipun suaminya yang salah, dia yang mendatanginya lalu mengatakan, saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Wallahu ta'ala alam. Oh, kalau hadiahnya piring sih gampang ya. Iya. Karena Payung hadiahnya- cantik Payung gitu cantik ya. itu gampang. Karena surga Iya. itu memang agak susah. Ada effortnya Ada gitu. effort, ya benar, ada effort dan usahanya Iya lebih dalam ya. dong. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam Betul. untuk penjelasannya. Masya Allah, pagi hari ini banyak belajar ya, kita sama-sama pagi hari ini jamaah. Supaya sholat kita diterima, nggak ditolak. Tadi udah beberapa tuh disebutkan sebab-sebabnya apa aja. Tenang, masih banyak lagi yang akan kita pelajari pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Ini di rumah makin banyak bertanya. Banyak banget, Ustadz. Apalagi berkaitan dengan salat. Iya. Maka apakah salat saya diterima ya enggak? Aku langsung nih bacain Ya, Ustadz ya, karena ya. ini sangat-sangat penting dan genting ini Ustadz. Dari @apipa Khairi Nur. Kemarin saya nanya, belum dijawab, terima kasih. Wah. Ustadz, ini Itu paling ben- penting nih. Itu bentuk luapan kasih sayang. Luapan kasih sayang. Aku kemarin nanya nggak dijawab. Oh gitu Itu ya kalau Ustadz ya. dibahasakan kan. Oh ya Allah. Ya, maaf ya, jadi nanti insya Allah kalau ada pertanyaan dijawab. Namun kita juga mau berterima kasih Ya, walaupun makasih mungkin belum sempat dijawab Iya. tapi masih mantengin Islam itu indah. Siapa tahu nanti pertanyaannya akan dijawab. Baik Ustadz, langsung nih pertanyaan nih dari hamba Allah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih diterima sholatnya seorang mertua yang hobinya julid? Bahkan sampai menyakiti hati menantunya. Bahkan terakhir nih ya, mertua saya mengadu domba ke tetangga, melaporkan saya macam-macam. Padahal saya sangat sayang pada mertua saya. Tapi kok saya merasa dikhianati Ustadz? Apakah sholatnya itu diterima bagi orang yang masih julid, bahkan mengadu domba? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak pertanyaannya luar biasa sekali. Kalau berbicara tentang adu domba ini juga satu hal yang merusak. Sekali lagi satu hal yang merusak. Dia sholat tapi suka mengadu domba, memecah belah orang. Ini bahaya. Hindarilah adu domba karena itu bisa memecah sekali lagi, memecah umat. Memecah umat. Karena inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sementara salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, sesuatu yang membahayakan diri keji. Tapi mungkar itu membahayakan orang lain. Jadi salat itu didirikan. Bukan hanya dilakukan, tapi didirikan. Artinya apa? Salat itu berefek setelah salatnya. Nah ketika ada orang, maaf saya pinjam kata-kata ini, dia rajin salat tapi suka ngadu domba. Ini bisa membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan masyarakat. Bisa jadi maaf ya, kalau dia jadi imam pasti dibenci. Dibenci sama makmumnya. Nah, apalagi hindarilah perpecahan agar ibadah kita bisa diterima. Ini penggambaran, bahkan dalam satu riwayat pernah Nabi diperintahkan untuk menghancurkan satu tempat sholat, tempat ibadah yang dimana di tempat itu terjadi adu domba. Bahkan yang menimbulkan perselisihan dan mengancam persatuan. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati nih. Tapi Ustaz, Ada tuh, pertanyaan lagi selanjutnya dari hamba Allah. Hamba Allah, dari Instagram hamba Allah, jadi tidak usah disebut namanya Jangan ya. Ustaz, karena ada hamba Allah. Ada hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa jadi nih, yang nanya-nanya, kok aku tidak dijawab kan tulisnya hamba Allah ya. Apakah masih diterima atau malah ditolak salatnya orang tua kandung yang suka menyiksa anak kandungnya sendiri Ustadz? Karena jujur
saya jadi sasaran emosi orang tua saya terus. Padahal mereka ngerti agama. Tapi saya kok jadi sasaran mereka terus. Apa ini artinya salat orang tua saya itu sia-sia aja Ustadz? Subhanallah, banyak yang mengerti agama namun belum mengamalkan agama. Jadi kalau misalnya kita melihat daripada seseorang yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin beribadah, tapi kok akhlaknya buruk, utamanya kepada anak-anak, maka subhanallah jikalau kita pelakunya, kita introspeksi diri, maka segeralah ubah. Karena anak-anak kita melihat orang tua saya kok sholat tapi seperti itu, berarti sholatnya nggak ada efeknya dong. Dan kita sebagai anak kita mengerti saja, mungkin orang tua kita memang tipenya yang temperamental, orang yang gampang emosian, maka kita yang bersabar menghadapi orang tua kita. Urusan sholatnya diterima atau tidak diterima, hari ini kita bahas ciri-cirinya saja. Namun tetap mutlak keputusan Allah Subhanahu wa taala menerima atau menolaknya sholat seseorang. Jangan bahasan ini malah dijadikan senjata. Tuh, bapak tuh nggak diterima sholatnya, bapak sih sering marah-marah. Tuh, mama tuh nggak diterima sholatnya, tahu orang yang sering marah-marah. Jangan dijadikan senjata untuk orang tua kita, untuk melawan orang tua. Akan tetapi kita lebih mengerti lagi keadaan orang tua jikalau memang orang tua kita emosian. Nah, sebagai anak nih teman-teman sekalian, kita introspeksi diri. Apa sih yang membuat orang tua kita marah? Apa sih yang membuat orang tua kita kesel? Kita cari tuh. Atau kita malah langsung bertanya, "Ma, Pa, maafin anakmu ini. Jikalau ada salah tolong dikasih tahu, tolong ditegur. Jangan sampai saya melakukan kesalahan tanpa saya sadari sehingga mama papa marah-marah." Subhanallah. Tapi kita lebih sabar lagi sebagai anak. Wallahu taala alam. Tapi ini Ustadz, ada lagi pertanyaan. Agak sih. Benar nggak ada sholatnya orang yang tertolak karena dia kecanduan sesuatu? Kecanduan sesuatu. Wah, Nih, bahaya karena nih. sudah 5 dibahas. Iya. Yang pertama tadi tidak Al-Fatihah, yang kedua tidak zakat, yang ketiga adalah orang yang Dibenci dibenci makmumnya. makmumnya, kemudian ada wanita yang tidak menutup auratnya Iya, pada saat sholat, betul. dan yang kelima adalah wanita yang dibenci suaminya atau tidak dapat maaf suami. Kali ini jangan kemana-mana, siapkan Bahaya nih. catatan. Iya. Ternyata ada lagi orang tertolak sholatnya. Masih ada? Ada, Selanjutnya. Kecanduan. Oh, kecanduan apa Ustaz? ada aja. Oh, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya kecanduannya ya Allah.